Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria parubaya yang menaiki sebuah tangga dengan pakaian yang lusuh dan berjalan menggunakan tongkat. Sampai dia menuruni tangga dengan kaki yang pincang, kemudian dia dihadang oleh tentara yang berjaga dan menanyakan tujuan dia. Sambil memasang raut muka yang memelas, dia pun menjelaskan maksudnya, untuk pergi ke suatu tempat untuk mengobati kakinya. Si penjaga itu pun menjelaskan bahwa siapapun tidak bisa masuk ke dalam kota, karena hari itu akan ada kunjungan dari petinggi tentara. Dengan menunjukkan luka di kakinya, dia pun meyakinkan petugas itu untuk mengasihinya. Tentara yang lain pun memeriksanya dan menggeledahnya. Setelah melihat luka di kakinya, dengan perasaan jijik dan bau yang menyengat, dia pun akhirnya diizinkan untuk lewat. Dengan diam-diam dia pun mengamati tentara yang sedang bertugas, dan terus dilakukan sampai dia mengetahui berapa penjaga yang berjaga-jaga di tempat itu. Setelah dia mengamati dan mencermati tempat itu, dia pun berlalu. Dia pun harus menghadapi satu penjaga yang sedang berjaga. Dengan penuh keyakinan dia mencoba mengalihkan perhatian penjaga itu, dengan cara memasang raut wajah goreng patut. Dia pun berjalan dan penjaga itu pun tidak tinggal diam dan menanyakan keperluannya. Si pria itu mengatakan tidak ada keperluan apapun, hanya ingin berjalan-jalan saja. Dia pun dibiarkan. Setelah dia melintas di depan penjaga itu, tiba-tiba dia pun mengayunkan tongkatnya itu dan seketika penjaga itu pun roboh. Selamat, Anda kena prank. Setelah roboh dia pun segera membopongnya dan masuk ke dalam ruangan serta memungut tongkatnya. Di lain tempat, di tengah keramaian orang-orang yang ingin menyaksikan kunjungan dari petinggi tentara, seorang komandan memeriksa keadaan sekitar dan menanyakan kepada penjaga, "Adakah orang yang mencurigakan?" Dia pun mengatakan hanya ada seorang pria tua dengan luka di kakinya, yang meminta izin untuk masuk dan mengobati kakinya. Si komandan pun mulai curiga, dan menanyakan arah perginya orang itu. Setelah dia mengetahui arah perginya orang itu, dia pun segera memerintahkan pasukannya untuk memeriksa seluruh tempat. Sementara itu si pria telah berhasil masuk ke sebuah ruangan yang tepat berada di atas. Dia pun mempersiapkan segala sesuatunya. Ternyata dia adalah seorang sniper yang bertugas untuk membunuh petinggi tentara itu. Dengan berlari, pasukan yang dipimpin langsung oleh komandannya itu, terus mencari ke setiap tempat. Sampai di depan sebuah pintu mereka pun berhenti dan memperkirakan arah si pria yang mencurigakan itu. Di tengah kebingungan seorang tentara melihat bercak darah di bawah jalan, dan komandan pun memeriksanya dan mencium darah segar itu dengan keyakinan bahwa darah itu masih baru. Mereka pun diperintahkan masuk ke dalam ruangan itu. Dan setelah di dalam, pasukan pun terkejut karena melihat seorang penjaga yang terkapar. Dengan cepat, komandan pun memerintahkan untuk memeriksa tempat itu. Sniper itu pun bersiap dengan sasarannya. Sementara rombongan petinggi tentara itu telah sampai di tempat tujuannya. Dengan penuh senyum dan melambaikan tangan, dia tidak tahu bahaya yang sedang mengintainya. Peluru pun melesat tepat ke arah jantungnya, dan dia pun terkapar bersimbah darah. Mendengar suara tembakan yang berasal dari atas, si komandan pun segera ke sana. Sesampainya di atas dia pun memeriksa sekeliling tempat itu,
dan kemudian menemukan senjata yang diduga dari seorang sniper. Dia pun memeriksa jendela dan menduga pelaku kabur melalui jendela itu, tapi dia tak menemukan apapun, karena si sniper itu telah pergi.